Oke, bagaimana kalau Keiko? Kenapa harus nyuruh? Keiko? Ya. Silakan Keiko. Canda guru. Oke, yang lain tutup mata ya, Keiko yang berdoa. Silakan Keiko. Tuhan Yesus, berkatilah kami dan ajarilah kami supaya pintar dan berkati guru-guru kita supaya sehat. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Tidak apa-apa sambil nunggu yang lainnya, biarkan mereka masuk. Oke, jadi kalian sudah tahu hari ini kita belajar apa? Kita belajar mengenai apa? Ada yang ingat di weekly-nya ada? Nah, sebenarnya materinya itu Mr. Firman sudah kirim ke Google Drive. Jadi kalian sebenarnya bisa. Ini kita belajar makna ibadah yang sejati. Ya, kita mau belajar mengenai makna ibadah yang sejati. Oke, jadi itu nanti ada pengertian atau pemahaman menurut orang pada umumnya, menurut orang banyak. Tetapi kita harus melihat apa yang Alkitab katakan tentang ibadah itu apa. Lalu ibadah yang sejati itu yang seperti apa. Nah, kita mau tahu itu. Oke. So, tunggu saya akan share screen. Hai, Celo. Saya bukakan dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam materinya, saya tidak lupa untuk mengingatkan kalian selalu mencatat. 2 minggu yang lalu, si Celo kan ikut susulan, apa namanya, PTS-nya kan dia nyusul. Nah, dia kasih catatannya ke Mr. Firman, cukup lengkap. Nah, ini adalah contoh, ini adalah yang baik buat dicontohi. Karena apa? Karena kalian mencatat itu artinya kalian tahu bahwa saya ini bisa lupa. Dan yang harus kalian tahu lagi adalah ketika kita mencatat, maka berapa organ itu bekerja sama. Pertama, mata. Kemudian telinga. Ya, karena ketika kamu mencatat, kamu baca kan, kedengaran juga dengan telinga. Jadi organ kita itu bekerja sama, lebih berpotensi untuk diingat dalam jangka waktu yang agak lama di memori kalian, di dalam ingatan, daripada sekedar mendengar. Karena kalau cuma mendengar, itu bisa lupa cepat. Tapi kalau mencatat sambil mendengar, maka itu terekam lebih lama. Nah, makanya kenapa Mr. Firman suruh kalian mencatat itu maksudnya. Supaya materi-materi yang disampaikan itu, yang pertama itu kalian tahu dulu, oke. Kemudian yang kedua kalian pahami. Nah, dan yang berikutnya adalah makna rohaninya kalian juga bisa tangkap. Oke. Di materi kita hari ini kita akan membicarakan mengenai ibadah yang sejati. Nah, lalu timbullah pertanyaan, emang ibadah itu artinya apa? Coba saya mau tahu. Kalian jawab, arti dari ibadah itu apa? Sembah kepada Tuhan. Satu-satu, coba jawab Leon. Siapa? Jawab Leon. How about you? Oke. Ibadah artinya menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa di gereja. Oke. Itu Nyolong jawabanku Leon. kamu ya. Nyolong jawabanku. Yang kedua adalah Tiffany. Bagaimana Tiffany? Membaca pikiran. Tiffany? Oke, Mister. Iya, Ya. apa itu ibadah Tiffany? Menurutmu loh Tiffany, ibadah itu apa?
Apa ibadah? Ya. Ibadah adalah ya maksudnya kayak ngerti tapi nggak bisa jelas gitu loh, Mister. Coba kasih 3 kata aja yang mewakili. 3 kata. Bisa dijelaskan lewat kata-kata. Atau 1 kalimat aja, Tiffany. Kalimat. Apa coba? Aku tahu. Ya menyembah Menyembah. penguasa sendiri. Penyembah siapa? Oh, nggak ngerti ya. Penyembah siapa? Oke, that's good. Itu sudah ya, udah bagus menyembah. Oke, Carlton. Jadi ibadah itu waktu kita untuk menyembah Tuhan, terus berdoa, sama berbicara kepada Tuhan. Oke. Sama Jawaban yang bagus. Sama untuk mendapat asupan rohani kita. Wah, ini berarti Carlton ini menangkap apa yang Mr. Firman sampaikan tadi pagi. Ini bagus ini. Oke, Fiori. How about you? In English, ibadah is godliness. Ibadah itu apa? Godliness di dalam bahasa Inggris itu dia godliness. Ibadah, menyembah. Kesalehan. Iya. Ya, so what do you think about godliness? Kayak mengucap syukur kepada Tuhan dan kayak berdoa and worship Him. Oke, ya, that's good. Anthony. Namamu aku jadi bingung karena Anthony kok Tony jadi. Oke, Anthony. Menyisihkan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan, habis itu menyembah dan memuji Tuhan. Oke, ya bagus. Coba Jello. Bentar. Ya, oke. Sambil menunggu Jello, coba Andrew. Hai Andrew. Ibadah adalah berdoa pada Tuhan Yesus. Oke, itu bagus. Ya, berdoa pada Tuhan Yesus. Mantap, Oke, Drew. ya. Jello silakan. Berbicara kepada Tuhan Yesus, terus kayak menyerahkan hati, pikiran, memberikan waktu buat ambil Tuhan Yesus. Oke, jawaban yang bagus. Siapa yang belum ini? Aguero. Aku berusaha menghindari apa ya? Seperti kayak gimana ya, bertatap mukanya kepada Tuhan gitu, Mister. Oke, kayak ya. Curhat intinya. Oke, bagus. Kayak lagi ada masalah. Ya, oke. Berarti kalau Aguero itu lebih poinnya ke kalau ada masalah. Oke. Nah, ini sudah semua jawab. Masih ada enggak yang belum jawab? Albert. Oh, Albert. Hai Albert. Where are you? Mana videonya? Nggak kelihatan. Oke, Emmanuel Albert. Apa yang kamu ketahui mengenai ibadah? Coba lebih keras suaranya Albert, enggak kedengeran. Berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Oke, berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Oke, jawaban kalian itu bervariasi dan itu adalah pemahaman orang pada umumnya. Oke, tidak ada yang salah, itu tidak salah, itu benar juga. Kalau Mr. Firman boleh simpulkan, maka jawaban kalian itu seperti ini. Ibadah itu adalah memberikan waktu untuk datang kepada Tuhan, baik itu di rumah ataupun di gereja, di gedung gereja, untuk berdoa, bernyanyi, untuk berbicara kepada Tuhan. Seperti itu bukan? Benar ya? Itu adalah kesimpulan dari jawaban kalian semua. Oke, bagus jawabannya. Mari kita lihat jawaban orang-orang pada umumnya yang mirip sama apa yang kalian sebutkan tadi. Nah, jadi kebanyakan orang juga mengatakan hal yang sama. So, ini adalah pertanyaan kita, ibadah itu apa? Karena kita sering melakukan, mungkin kalian yang anggap ibadah berkumpul, tapi apa ya ibadah itu? Nah, mungkin tidak bisa juga jawab, ada yang tidak bisa. Nah, orang-orang mengatakan, ibadah itu pergi ke gedung gereja, this is the first.
Ya, ini dia yang pertama orang sebutkan adalah pergi ke gedung gereja. Oke, ini adalah pemahaman orang. Yang kedua, orang-orang berkumpul bersama, berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi, mendengarkan cerita Alkitab, atau mungkin ada berkhotbah. Oke. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain. Nah, ini seringkali orang sebut adalah ibadah. Kalau Mr. Firman tanya ini salah atau tidak? Ini salah atau ini benar? Menurut kalian? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kamu harus berani memilih ini salah atau ini sudah benar. Benar paling. Yang tengah yang menurut yang benar. Oke, ada yang bilang benar. Ini mirip sama jawaban kalian tadi. Yang di tengah sih menurutku yang paling benar. Kalau pergi ke gedung gereja ya cuman pergi tok, nggak beribadah kok. Kalau orang-orang kalau kecuali kalau berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi, mendengarkan cerita Alkitab ya ini. Itu tadi siapa yang ngomong? Andrew ya? Tapi nggak di gereja. Iya aku. Andrew ya? Sorry ya. Saya tidak bisa melihat tadi yang bicara itu siapa, Andrew? Leon. Oh, Leon. Oke, Leon, jawabanmu bagus, Leon. Jadi dari jawabannya Leon ini, Mr. Firman akan kasih penjelasan. Jadi, Mr. Firman tidak menyalahkan ini. Ini benar. Ini benar saja. Oke, kita bisa mengatakan demikian. Tetapi Mr. Firman dengar Leon bilang, kita bukan hanya ke gedung gereja. Ya, jadi bukan hanya ke gedung gereja. Di rumah bisa apa enggak? Bisa. Harus bersama dengan orang banyak atau sendiri-sendiri juga boleh? Sendiri boleh, sama orang banyak juga boleh. Nah, keduanya boleh. Oke, jadi ibadah itu tidak dibatasi hanya di gedung di sini. Yang namanya pergi ke gedung gereja. Bukan hanya ini yang disebut ibadah. Ya, oke. Tetapi kalian di rumah, ya, kalian berdoa di rumah, membaca Alkitab, ya, melakukan hal yang baik, ya, menunjukkan sikap yang tepat, yang baik, itu juga adalah ibadah. Dan itu yang kadang-kala kita enggak sadari, kita pikirnya, oh itu kan bukan ibadah, itu tindakan. Tapi itu sebenarnya adalah ibadah yang kita lakukan. Oke, jangan lupa mencatat ya. Nah, jadi semua hal ini juga dapat menggambarkan kalau kita ini sedang beribadah. Dan ini adalah pemahaman kalian. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai ibadah. Oke. So, kita baca 1 Timothy 4:7. For bodily exercise is profitable for a little, but godliness, ini dia bilangnya godliness, is profitable for all things, having promise of the present life and of that which is to come. Oke. Dia bilangnya godliness. Lalu kalau Mr. Firman tanya, apa itu godliness? Itu kan bahasa Inggris. Teori mungkin bisa jawab itu. Godliness. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu dia artinya kesalehan, keilahian, atau kualitas kerohanian yang menunjukkan kita ini mengekspresikan atau menyatakan sifatnya Allah. Nah, kalau disimpulkan lagi maka menampilkan Allah dalam kehidupan. Maksudnya apa itu? Menampilkan Allah dalam kehidupan itu maksudnya apa? Oke, kalau kalian tahu sifat Allah itu kan dia adalah kasih. Ya, dia juga adalah benar. Dia juga adalah Allah kita yang murah hati. Ya, dia tidak melakukan yang jahat. Nah, itulah Allah kita. Berarti kalau kita artikan si godliness ini, maka di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi di rumah, di sekolah, bersama orang tua, ataupun di tengah-tengah masyarakat, maka kita menampilkan sesuatu yang menggambarkan bahwa kita ini anak-anak Allah. Itulah yang namanya ibadah. Ya, jadi bukan hanya waktu kalian ke gereja itu disebut ibadah. Oke, itu juga disebut ibadah. Tetapi jauh lebih daripada itu, maka
kapankala kalian ini melakukan sesuatu yang menampilkan sifat Allah, itulah ibadah. Nah, contohnya, Ustaz kasih contoh. Contohnya adalah sikap kalian terhadap orang tua atau sikap kalian terhadap sesama teman. Adakah kalian melakukan hal yang sopan? Ya, menunjukkan bahwa kalian ini adalah anak Allah, atau perkataannya sembarangan, kotor, ya, menyinggung orang lain. Nah, ini yang menjadi tolak ukurnya. Kalau ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kok kebanyakan kata-katanya dari kebun binatang lah, yang jahat-jahat lah, yang menyinggung orang lain lah, berarti kalian tidak ibadah yang sejati. Ini ibadahmu cuma di gereja, dan itu sangat terbatas, cuma pas hari Minggu doang berarti. Berarti kalau sudah pulang dari sana ibadahmu hilang. Nah, kan buktinya begitu. Terus di rumah misalnya, orang tua minta tolong. Woi, langsung aja cepat menjawab, enggak mau. Nah, saya sibuk main game. Saya sibuk bermain dengan teman. Jadi, ibadahmu di mana? Nah, mana tadi yang katanya ibadah? Jadi ibadah itu jangan satu kali dalam seminggu, tetapi setiap hari, setiap saat di dalam tindakan kalian. Kalian ini kan bermain dengan teman-teman. Ada yang ikut klub basket, ada yang olahraga lain, ada yang ikut klub main game sama yang lain. Hati-hati dengan perkataan. Jangan sampai kalian ini tidak menunjukkan bahwa kalian anak Allah. Tidak menunjukkan bahwa kalian itu beribadah. Malah menunjukkan bahwa kok kamu kasar perkataanmu kok kasar sekali. Kok perkataanmu kok kotor sekali. Kalau main game kok maki-maki. Nah, ini jadi pertanyaan ini. Kita sudah tidak beribadah kalau begitu. Itu sudah beda lagi maknanya, bukan ibadah lagi. Mr. Firmansyah udah enggak bisa jamin. Kalian ke gereja jangan-jangan cuma formalitas aja. Nah, jadi mohon dicatat ya poin-poin pentingnya, bahwa ibadah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau ibadah itu diartikan hanya waktu ke gereja, maka itu sangat terbatas ruang dan waktu. Terbatas waktunya dari mana? Itu cuma seminggu sekali. Ruangnya ya harus ke gereja dulu baru disebut ibadah. Itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Itu cuma termasuk tapi tidak berhenti di sana. Tapi yang sesungguhnya adalah setiap hari. Contoh praktis adalah, adakah kalian berdoa setiap bangun pagi? Siapa yang rajin berdoa setiap bangun pagi? Setidaknya dalam seminggu misalnya 3 kali. Siapa? Teori, Celo. Siapa lagi? Oke, Aguero. Oke. Atau Mr. Firman coba turunkan skateko. Anthony, turunkan sedikit, yang setidaknya 1 kali atau 2 kali berdoa dalam seminggu. Siapa? Selain yang sudah angkat tangan tadi. Oke, jadi doa itu juga adalah gambaran kalian beribadah. Dan doa itu harusnya setiap hari. Ya, anak-anak ya. Karena kan kita sudah tahu sama-sama doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Lah, kalau cuma dihitung sekali, 2 kali toh dalam seminggu, lah mana bisa disebut itu adalah nafas. Nafas itu setiap saat, bukan? Kamu berhenti bernapas bisa nggak, Tiffany? Dalam 1 menit aja? Ya nggak bisa lah. Lalu kalau berhenti berdoa, berarti berhenti bernafas juga. Pernafasan rohani. Apa yang terjadi kalau begitu? Mati kan? Nah, berarti kalau sudah tidak berdoa dalam sehari, 2 hari, 3 hari, berarti kerohanian itu juga ikut mati. Bagaimana dengan membaca Alkitab? Tadi pagi kalau semuanya ikut PPW, maka akan tahu bahwa Alkitab itu seperti makanan rohani. Yang dimana kalau tubuh jasmani itu dalam sehari makannya 3 kali, maka ya terlebih-lebih Alkitab dong, yang rohani dong. Harusnya dimakan setiap hari. Ya, begitu bangun pagi bersemangat gitu loh. Doa singkat dulu, Tuhan terima kasih atas hari ini, lalu baca Alkitab dengan semangat. Harusnya begitu. Orang kalian makan aja semangat kok. Wah, masa kalah-kalah yang rohani. Semangat makannya bisa banyak, bisa nambah-nambah. Iyalah,
Ya toh? Apalagi kalau makanannya enak, kayaknya Tiffany ini nih kelihatan nih, makannya banyak nih. Oke, enggak apa-apa. Umur kalian ini bagus, makan harus banyak. Harus ya pokoknya secukupnya lah maksudnya. Karena pertumbuhan. Tetapi jangan sampai makan makanan yang jasmani itu kalah. Yang rohani itu kalah. Itu enggak imbang. Enggak boleh. Oke. Nah, berarti kalau begitu ibadah itu dimulai dari hal-hal yang seperti itu, dari berdoa rutin setiap hari, membaca Alkitab rutin, lalu mungkin juga mendengarkan cerita Alkitab juga rutin. Nah, itu dimulai dari itu semua. Jangan berpikir yang besar-besar dulu, oh ke gereja, nanti duduk tenang diam mendengarkan. Bangun pagi berdoa membaca Alkitab saja belum udah bicara itu. Nah, kita mulai dari yang kecil dulu. Kita mulai dari yang sehari-hari di rumah, lalu setelah itu yang kumpul banyak. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah hal praktisnya adalah di dalam berbicara dan bertindak. Ya. Kesopanan, ya kan? Kerendahan hati, ketaatan itu adalah ibadah sebenarnya. Kalian harus ingat. Jadi jangan berbicara yang Alkitab semua toh, tapi yang hal-hal praktis itu juga sama. Itulah ibadah kita sama-sama. Nah, kalau sudah menampilkan hal yang demikian, maka kita itu sedang beribadah. Jangan selalu berpatokan di gereja dulu baru disebut ibadah. Oke? Kamu menolong temanmu, itu juga ibadah. Kamu mendoakan orang sakit, kamu menjenguk orang sakit, itu juga ibadah. Karena itu sebenarnya kamu lakukan karena kasih Tuhan di dalam kamu itu muncul gitu loh. Ya, kebaikannya Tuhan itu di dalam kita itu muncul, orang bisa lihat. Nah, inilah yang namanya godliness. Ya, kesalehan, kealahan, keilahian maksudnya. Jadi kita itu menunjukkan sifat-sifat Allah pada orang lain. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, lihat di sini. Lalu ibadah yang sejati apa? Tadi kan ibadah, makna dari ibadah. Kalau yang sejati itu yang seperti apa? Sejati, tanda artinya sejati apa? Fiori, paham nggak sejati? Tahu? Sejati itu artinya apa? Nah, sejati itu kalau di bahasa Inggris kan bisa real, ya, nyata, lalu apalagi sejati itu yang paling benar, sesungguhnya, bisa juga diartikan sesungguhnya, ya, jadi bukan yang biasa tapi yang paling sungguh-sungguh, yang paling benar, itu yang disebut sejati. Mari kita lihat di Roma pasal 12 ayat 1. Oke, don't forget to write it down. Ayat-ayat ini ditulis, ya, jangan lupa ayat-ayat ini ditulis karena Mr. Firman tertarik dengan ayat-ayat Alkitab untuk dijadikan pengingat buat kalian. Maksudnya adalah ketika misalnya DT atau PTS atau UAS ini akan keluar Alkitab itu lebih penting kita tonjolkan. Tapi Mister kan bikin rangkuman kan? Iya, nanti dibuatkan. Bakalan kan? Ya, Oke. tapi tak tulis sekarang. Iya, harus ditulis. Sekarang harus ditulis. Oke. Roma pasal 12 ayat 1. Oke, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu, ini yang paling penting yang saya kasih warna biru, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Oke, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Oke, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Coba lihat tulisan warna merah di bawah, apa yang dia katakan? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow. So, ibadah yang sejati yang di judul ini yang mana nih? Ternyata adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Oke, itu adalah poin, kalian boleh tulis. Ibadah yang sejati itu maksudnya adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Oke. Lalu Mr. Firman mau ajak kalian lihat anggota tubuh kita nih. Wah, ternyata anggota tubuh kita itu cukup banyak nih, yang di luar loh, yang di luar ini. Ini pun mungkin belum semuanya masuk. Contohnya ya, di sini ada rambut, kepala, mata, jidat,
hidung, telinga, jari, tangan, dada, ada perut, ada pusar mungkin ini ada kaki, ada jari kaki. Oke, di sini di ayat Roma 12 ayat 1 adalah tubuhmu. Oke, kalian lihat di sini mempersembahkan tubuh yang mana maksudnya itu? Ini, ya ini semua ini. Ini. Oke? Paham ya? Ini yang dipersembahkan. Maksudnya apa? Matamu untuk apa? Coba, matamu fungsinya untuk apa? Tiffany. Matamu fungsinya untuk apa? Untuk melihat lah. Nah, untuk melihat, betul. Mulut untuk apa? Makan dan berbicara. Oke, makan dan berbicara. Sekarang tangan untuk apa? Memegang. Mengambil. Ya, oke. Memeganglah, mengerjakan apa. Telingamu untuk apa? Mendengar. Mendengarkan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang matanya sudah berfungsi dengan benar? Sudah selama ini menganggap mataku sudah berfungsi dengan tepat, dengan benar. Oke. Mengerti maksudnya, Fiori? Do you think that your eyes is working in the right way? Iya, tapi nggak terlalu juga. Pernah nggak salah matamu itu melihat sesuatu? Kadang nggak jelas, karena aku pakai kacamata. Oh, oke. Bukan hanya itu. Pernah nggak kalian mungkin pernah melihat hal-hal yang kotor? Ini yang Mr. Firman maksud. Jangan-jangan matanya sudah pernah dipakai untuk melihat hal-hal yang tidak wajar. Itu tidak dipersembahkan kepada Tuhan artinya. Karena dia bilang di sini persembahkanlah tubuhmu, termasuk mata. Mata itu untuk melihat yang baik. Ya, mata itu untuk membaca Alkitab, membaca buku pelajaran, melihat hal-hal yang baik. Mata itu juga bukan untuk melihat keburukannya temanmu, lalu diceritakan, digosip-gosipkan. Bukan itu fungsinya. Mata itu fungsinya harus benar. Memang Tuhan kasih untuk melihat, tapi melihat yang apa dulu? Harus dipergunakan untuk melihat sesuatu yang sewajarnya. Benar? Oke, sekarang telinga. Telingamu ini dipakai mendengar sudah tepat belum? Saya tanya Antoni. Antoni, kamu sudah merasa sudah tepat? Oke, apa jangan-jangan pernah suka mendengarkan gosip, suka mendengarkan perkataan yang kotor-kotor? Bisa jadi demikian. Bisa jadi demikian. Makanya Mr. Firman mau ingatkan, fungsi telinga kamu diciptakan Tuhan adalah untuk mendengarkan yang baik. Ya, memang untuk mendengarkan semua di sekitarmu, tapi harus pilih. Jangan sembarangan. Sukanya mendengarkan yang jorok-jorok, perkataan-perkataan yang kasar, yang binatang. Biasanya kan ada orang ngomongnya kebun binatang ikut-ikut, itu tidak boleh, anak-anak. Itu bukan fungsinya telinga kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Ya, dengarkanlah. Oke, Jelo. Jadi secara menilai kayak gimana kalau misalnya kita diam gitu, terus habis itu tiba-tiba ada saya ngomong, kita kan benerannya dari secara tidak sengaja terus Gimana? Kalau ada orang, kita diam, nah terus orang itu tuh ngomong kata-kata kasar, terus kita nggak ngatur kedengaran terus Oke, itu kan adalah posisinya tidak sengaja mendengarkan. Yang kita harus lakukan kalau dia adalah teman kita, ya kita ingatkan, hei perkataanmu kok begitu, kita kan anak Allah. Lalu yang berikutnya adalah dihindari kalau itu adalah orang lain, bukan temanmu. Ya jangan ketika dengar kok malah suka, malah diam di situ, ya jangan. Harus dihindari. Nah, yang berikutnya adalah ya kita, Tuhan ampuni saya, Tuhan tidak sengaja mendengarkan perkataan yang begitu. Gitu. Ada lagi, Cilok? Oke. Nah, sekarang mulut. Mulut. Ini Mr. Firman cuma ambil bagian-bagian tertentu aja ya, enggak semuanya. Mulut. Mulut untuk makan. Mulut untuk talking, untuk berbicara. Sekarang fungsinya sudah pas apa belum?
Oke, ada yang mengatakan iya, ada juga yang tidak berani ngomong ini, tidak berani ngangkat tangan. Jangan-jangan mulutnya banyak membicarakan hal-hal yang tidak sepantasnya. Ya, banyak gosip-gosip teman. Ya, banyak berbicara yang tidak wajar. Nah, berarti fungsi mulutnya sudah tidak pas itu. Hati-hati loh. Tuhan kasih, Tuhan tetap mengontrol kita di dalam menggunakannya. Kalau sampai salah, Tuhan memang mengasihi kita, tetapi dia juga adil, dia pasti kasih hukuman. Jadi itulah yang namanya mempersembahkan tubuh. Artinya telingamu dipakai baik-baik. Ya, dijaga hati-hati, jangan sampai, aduh, kok saya jadi mendengarkan ini, atau matamu kok saya jadi melihat ini, lebih suka melihat kesalahan orang lain daripada yang benar. Nah, ini salah, sudah tidak pas, sudah. Mulut, wah kok lebih suka ngomong yang begini, yang bahasa-bahasa keren katanya, tapi bukan keren beneran. Itu kerennya bahaya, bisa merusak kalian. Nah, itulah mempersembahkan tubuh. Ibadah yang sejati tadi itu adalah ya semua anggota tubuhmu ini setiap pagi kamu doakan, boleh didoakan. Tuhan berkati mataku Tuhan, hidungku, telingaku, mulutku, supaya aku ini tidak melihat yang aneh-aneh, ya, tidak hanya melihat kesalahan orang lain, supaya aku belajar ngomong yang sopan, ya, ngomong yang berguna bagi orang lain, supaya aku belajar mendengarkan yang positif. Gitu. Kita harus doakan karena kita ini sebenarnya selalu gagal. Walaupun sudah berjanji, saya tidak mau ngomong itu lagi lah. Besoknya ngomong lagi. Artinya perlu dipersembahkan. Ya, kamu harus berikan kepada Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya itu living sacrifice. Persembahan yang hidup. Oke, jadi kamu berikan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjaga. Ya, nah tapi itu bekerja sama dengan kita. Tuhan itu bekerja, tapi bekerja sama dengan kita. Kalau kamu tidak persembahkan kepada Tuhan, ya sudah, gampang gagal deh. Nah, itu adalah konsekuensinya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Apa sajakah yang kita persembahkan itu, mempersembahkan tubuh itu? Satu, masa mudamu. Oke, sekarang masih muda. Kamu masih punya waktu banyak untuk berdoa dan membaca Alkitab. Tapi kalau tidak ada tindakannya, maka sebenarnya kamu tidak mempersembahkan tubuhmu. Karena terlalu banyak main game misalnya, terlalu banyak bermain, terlalu banyak menghabiskan, you waste your time on internet, ya, terlalu banyak searching dan lain-lain, malah lupa baca Alkitab, lupa berdoa. Terus yang kedua, apa yang kamu miliki? Oke, yang kamu miliki itu ada waktu, ada tenaga, ada harta, ada kepintaran, ada kebaikan. Ini semua yang kita punya nih. Harusnya ini dipersembahkan juga. Maksudnya apa? Oke, sekarang saya betul memang memang bersekolah, memang masih kecil. Tetapi kan saya punya waktu untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Berarti ini namanya mempersembahkan waktu. Tenaga, kita punya kekuatan. Masih muda, masih semangat. Terus kita punya harta, kan biasanya kita di gereja itu ada namanya mempersembahkan sesuatu. Itu tidak dituntut sama orang lain, itu tergantung kita saja. Kita memberikan sesuatu kepada Tuhan untuk dipergunakan oleh Tuhan. Dan tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain, itu adalah sepenuhnya dari dalam hati kalian. Terus kepintaranmu, kebaikanmu itu bukan untuk dirimu sendiri, hati-hati. Kalian ini sedang menuntut ilmu dari kecil hingga sekarang itu. Juga harus ingat bahwa satu kelak nanti Tuhan ini bisa pakai saya juga. Ya, bisa mempergunakan kepintaran saya untuk membantu orang lain. Jadi jangan pelit, kalau pintar itu membantu yang teman-temannya, jangan pelit. Dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, waktumu ini harus diatur dengan sebaik-baik ya. Mr. Firman tekankan di aspek waktu. Bangun pagi, tidurnya jangan terlalu malam. Ya. Jadi kamu harus membuat jadwal sendiri. Misalnya ya, contohnya, Mr. Firman itu bangun jam 5 pagi. Oke, jam 5 pagi Mr. Firman bangun lalu berdoa. Berdoa dan membaca Alkitab itu sampai jam 5.30. Lalu jam 5.30 Mr. Firman punya
rekan ital, rekan teman-teman untuk berdoa dan membaca Alkitab. Ya, itu teman-teman berdoa itu jam 5.30 sampai jam 6. Lalu jam 6-nya biasanya kalau sempat menyiapkan sarapan, kalau enggak saya berangkat lebih cepat terus beli makanan yang orang jual. Kan saya harus ke sekolah lebih cepat karena persiapan untuk PPW. Nah, jadwalnya seperti itu. Kalian ada jadwal enggak? Jangan-jangan ya bangun seenaknya lah. Harus dibuat jadwalnya. Jangan seenaknya bangun. Bahkan mungkin masuk kelas telat. Nah, jangan. Jadi buat jadwal. Tapi jadwalnya yang realistis, yang kalian bisa capai. Jangan ikuti harus jam 5, jam 4. Jangan, enggak apa-apa. Jam 6 boleh. Asal masih sempat dulu. Sebelum PPW masih sempat berdoa. Masih sempat baca Alkitab. Atau 6:30 enggak ya, enggak apa-apa. Sebelum PPW dimulai. Oke, jadi harus ada jadwal. Dan Mr. Firman itu akan jadi tugas kalian minggu ini adalah buat jadwal. Ya, buat jadwal kalian adalah yang pertama jadwal bangun pagi. Jadi isi jadwalnya itu bangun pagi, pukulnya berapa ditulis, apa yang kamu lakukan. Yang kedua adalah jadwal berdoa jam berapa. Jadi kalau misalnya bangun paginya sudah ada doanya, enggak usah ditulis lagi jadwal doa, tapi sudah dicantumkan. Mr. Firman mau tahu ketika kalian bangun pagi ini apa yang kalian kerjakan, ditulis saja semua, enggak apa-apa. Misalnya jam segini gosok gigi, jam segini mandi, makan, enggak apa-apa. Mr. Firman mau lihat, mau tahu apa yang kalian lakukan di pagi hari. Ya. Oke, termasuk berdoa dan membaca Alkitab juga dicantumkan saja. Mr. Firman mau lihat, lalu nanti kita belajar sama-sama. Misalnya ada yang butuh masukan dari Mr. Firman, nanti Mr. Firman kasih tahu. Kita lihat dari jadwal kalian. Oke? Supaya ya sehari itu tidak lewat begitu saja. Kok rasanya sehari cepat banget? Ya iyalah, karena kita tidak punya jadwal yang bagus. Kok udah jam segini aja? Ya, karena tidak punya schedule, tidak ada yang menuntun kita. Harus punya schedule, itu penting sekali. Ya, oke. Nah, jadi itu. Lalu kita coba lihat ini ayat terakhir. Oke, kita baca sama-sama. Kalian unmute dulu, terus kita baca sama-sama sebelum ditulis. Mempergunakan anggota tubuh sesuai yang seharusnya. Oke, Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Oke? Jadi jangan menyerahkan tubuhmu kepada dosa. Oke? Ini penting. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Anggota-anggota tubuh itu yang mana tadi? Mata, mulut, telinga, tangan. Jangan diserahkan kepada dosa. Maksudnya apa? Ya jangan melakukan dosa dengan anggota-anggota tubuh itu. Mister, aku mau minum. Aku mau tanya, Mister. Ya, ada yang mau bertanya, siapa? Aku. Ya. Kelaliman itu apa? Oh, oke. Kelaliman itu adalah hal-hal yang jahat. Ya, persinahan lah, ketidakbenaran lah, perkataan-perkataan yang kotor, itu termasuk kelaliman. Ya, untuk melakukan hal-hal yang ya ini tidak wajar, pokoknya. Oke. Jadi kita harus demikian. Ini adalah cara kita menjaga tubuh kita, yaitu tidak dipersembahkan kepada dosa. Tidak melakukan dosa, tapi kepada Allah. Malah setiap pagi kita bilang, Tuhan, jaga anggota tubuhku. Itu doa yang singkat tapi bermakna. Supaya Tuhan menjaga kita benar-benar sepanjang hari itu ya baik. Tidak dipergunakan untuk hal-hal yang jahat. Oke. Itu jadi sekarang kita sudah tahu apa itu ibadah dan apa itu ibadah yang sejati. Ya, kita ibadah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi adalah yang lebih nyata
adalah bagaimana kalian itu menunjukkan kepada orang lain, bagaimana orang lain itu dapat melihat sikap kalian itu menampilkan sifatnya Allah, menampilkan kasih, ya, menampilkan ada sukacitanya juga, ada buah roh itu, menampilkan kebenaran, ya. Jadi orang melihat kalian bisa membedakan lah langsung, oh saya tahu pasti dia orang Kristen, pasti dia adalah anak Allah karena kelihatan dari perbuatannya. Harus sampai seperti itu loh. Orang belum tanya kamu agamanya apa, tapi dia udah tahu duluan. Karena apa? Karena perbuatan kita itu sudah menunjukkan, dan inilah yang disebut dengan ibadah. Oke, bukan hanya yang duduk di gereja mendengarkan firman Tuhan. Memang iya itu juga ada ibadah, tapi tidak sebatas itu. Ya, oke. Dan yang kedua yang sejati itu adalah ibadah yang sejati menurut Alkitab itu adalah ketika kamu mempersembahkan seluruh anggota tubuhmu itu kepada Tuhan. Bukan untuk yang jahat, bukan untuk dirimu sendiri, seenak-enaknya sendiri, seenak-enaknya dewe, ya itu bahasa Jawa ya. Nah itu enggak boleh, seenaknya dewe itu enggak boleh. Kita ini punyanya siapa? Kita punyanya Tuhan, sudah ditebus dengan darahnya. Tadi lagu itu bukan dengan barang fana, tapi dengan darahnya Tuhan, dia tebus kita. Berarti miliknya siapa dong kita ini? Kayak orang jualan itu loh. Contohnya nih, contohnya. Mr. Firman beli handphonenya Jello misalnya. Sebelum Mr. Firman beli itu punya siapa? Ya Jello lah. Oke, 100% punyanya Jello karena dia sudah beli dari toko. Kalau Mr. Firman sudah beli, sudah bayar, sekarang punya siapa? Mister. Oke, Jello berhak nggak mainkan HP itu atau ambil HP itu? Enggak. Tidak. Sekarang kamu ini sudah dibeli oleh Tuhan. Ya, harganya sudah lunas dibayar. Di dalam Alkitab ada itu tertulis. Berarti kamu ini berhak atas dirimu sepenuhnya apa enggak? Enggak. Yang punya kamu adalah Tuhan. Jadi enggak boleh sembarangan pakai anggota tubuhnya untuk jahat-jahat. Karena kan bukan haknya kita lagi. Tapi adalah miliknya Tuhan. Benar? Iya, benar. Iya, jadi harus dipergunakan dengan baik. Oke. Kalau sudah, itu adalah kesimpulannya tadi. Tugasnya tadi harus diingat. Dan Mr. Firman minta nanti terakhir jam 8 malam sudah dikasih ke Mr. Firman. Karena Harus itu dicatat dulu toh. dibuat aja, kalian tulis di apa namanya? Kalian WA. tulis di kertas atau di WA juga boleh, di WA Wah, langsung kan, boleh. Ya? Mas hari kan? Kasih Kenapa, jam Rio? apa enggak bisa? Dikasih jam, berapa? dikasih jam yang detail. Dari jam berapa ke jam berapa, menitnya dikasih. Ya, Fiori. Oke, siap. Fiori? Tugasnya apa? Oh, tugasnya adalah membuat jadwal. Ketika kamu bangun pagi, kamu melakukan apa? Tapi So, aku you have sudah to punya make- jadwal di HP. Oke, kalau sudah punya bagus. Yang sudah punya yang bagus, fotokan saja. Tapi kalau belum punya, buat. Kalau di HP tak screenshot tak kirim Mister gak apa kan? Ya enggak apa-apa. Mister mau lihat, Mister Firman mau lihat bagaimana kalian membuat Oke, jadwal kita dan siap. apa yang kalian lakukan di pagi hari. Oke, itu tugasnya. Buat itu, Enggak, dan materi mesti ini sih, sudah ada di berdoa kan Google jadi. Drive. Jadi kalian boleh pelajari, Cak, kalian cak, boleh cak. lengkapi catatan kalian. Ambil ayat-ayatnya, ditulis. Dan penjelasan Mr. Firman tadi juga semoga kalian paham. Ini adalah yang kita pelajari. Yang terpenting dari pelajaran itu adalah aplikasinya. Ya, bukan hanya teorinya. Teori itu bisa, banyak orang bisa. Tetapi penerapannya itu yang paling penting buat kalian. Kalian harus memahami dan belajar menerapkan di rumah, ya, maupun di sekolah. Oke, itu pelajaran kita. Ada yang bertanya enggak sebelum kita tutup? Ada yang bertanya? Oke, Albertus mungkin Tadi bertanya. kayak ada sing lift toh. Ada yang live? Iya, seperti iya ada. Oke, kalau tidak ada bertanya, Leon. maka kita akan berdoa. Mr. Firman yang berdoa kali ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, atas kelas kami pagi ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan makna dari ibadah yang sejati. Tuhan, bahwa kami harus memiliki tindakan
yang menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Orang-orang lain boleh melihat sikap dan perilaku kami, dan kami bertindak sesuai dengan hati Allah. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami perlu bimbingan Tuhan di dalam mengerjakan hal ini, di dalam mempraktekkannya, di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, jaga anak-anak di rumah Tuhan, Krip 6, mereka kiranya tetap sehat, jauhkan dari segala penyakit, khususnya Tuhan penyakit corona. Biarlah anak-anak di rumah tetap sehat dan belajar dengan baik. Berikan kami juga hati yang terus mau belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kelas-kelas selanjutnya juga mereka tetap fokus. Tuhan tambahkan hikmat-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, puji Tuhan, itu kelasnya. Tuhan memberkati kalian semua, tetap semangat. Kelas siapapun belajar mencatat ya. Bukan hanya kelas Mr. Firman, di tempat lain juga harus kalian mencatat. Itu adalah modal buat kalian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kelas ini kita tutup ya. Sampai jumpa minggu depan, dan tugas-tugasnya segera dikumpul. Kalau ada tugas dari guru yang lain, juga tugas yang Mr. Firman kasih. Oke? Oke, kalau begitu kalian boleh leave room-nya.